Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga adik-adik sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi perkuliahan kita Fisika Teknik dan Praktikum. Materi hari ini adalah tentang listrik statis. Apa yang adik-adik ketahui tentang listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Ya, namanya statis itu diam. Jadi listrik statis adalah listrik yang diam pada suatu benda. Tahukah adik-adik kenapa kadangkala ya, ketika kita hendak membuka pintu mobil, ya, kadangkala ketika kita menyentuh handle pintu mobil yang terbuat dari logam, atau ketika kita mau membuka pintu rumah kita yang terbuat dari logam juga, kadangkala kita merasa seperti tersengat listrik, ya, yang terjadi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat. Ya, itu adalah salah satu efek dari listrik statis. Ya, di mana dalam kondisi tertentu ya ada muatan-muatan listrik yang diam pada handle pintu mobil kita maupun pada handle pintu rumah kita yang tidak bisa berpindah karena terisolasi. Sehingga ketika kita pegang, maka muatan listrik tersebut seketika akan berpindah secara mendadak ke dalam tubuh kita, sehingga kita merasa seperti tersengat oleh listrik yang sangat kuat. Kemudian juga mengapa saat ini ketika kita membeli bensin atau mengisi bahan bakar di pompa-pompa bensin, kita dilarang untuk menggunakan tempat yang terbuat dari plastik dan lain sebagainya. Ya, karena dikhawatirkan di situ ada listrik statis. Kemudian ketika situ ada listrik statis, maka ketika ada zat lain yang dimasukkan di situ, yaitu berupa bahan bakar yang mudah terbakar, listrik tersebut muatan listrik tersebut akan berpindah dengan cepat, ya, ke dalam zat tersebut. Nah, sehingga dikhawatirkan akan timbul percikan, ya, karena perpindahan listrik yang sangat cepat, muatan listrik yang sangat cepat berpindah, akan timbul percikan api dan kemudian membakar bahan bakar yang diisikan ke dalam tempat tersebut. Maka dari itu tempat bahan bakar itu sekarang harus menggunakan logam, ya, karena logam itu cenderung untuk
tidak ditempati oleh listrik statis ketika ada salah satu bagian logam yang dinetralkan atau di-grounded ke bumi. Nah, orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus pada tahun 2500 silam di Yunani. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam, ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat, kemudian jatuh lagi. Ya, dalam hal ini muatan listrik ya, yang ada di kain wol, muatan elektron yang ada di kain wol itu berpindah ke bulu ayam, sehingga bulu ayam menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian di situ batu ambarnya bermuatan positif, nah, sehingga terjadi tarik-menarik antara bulu ayam dengan batu ambar, dan ketika elektronnya berpindah dari bulu ayam ke batu ambar, maka bulu ayamnya akan jatuh lagi. Ya, kata listrik dalam bahasa Inggris disebut dengan elektrik, berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti ambar. Ambar adalah pohon damar yang membatu, batang karet keras, batang kaca, atau penggaris listrik. Jika digosok dengan sepotong kain, juga akan menunjukkan efek ambar atau listrik statis. Sebagaimana yang kita sebut sekarang, barangkali Anda telah memiliki pengalaman tentang listrik statis, yaitu ketika Anda menyisir rambut kering, atau ketika menyetrika baju nilon, pada setiap kasus tadi suatu benda menjadi bermuatan listrik karena proses gosokan dan dikatakan memiliki muatan listrik. Nah, bagaimana cara kita itu memberi muatan listrik statis? Suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Mari kita lihat model atom terlebih dahulu. Ya, jadi kita mengenal suatu zat itu tersusun dari kumpulan-kumpulan partikel-partikel terkecil yang disebut sebagai atom. Nah, atom itu tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Di dalam inti atom ada neutron dan proton. Neutron sifatnya netral, proton bermuatan positif, tapi dia terikat kuat di dalam inti atom. Dan elektron yang bermuatan negatif, dia beredar mengelilingi inti atom. Nah, sehingga dalam hal ini, elektron itu lebih mudah untuk berpindah dari kulit-kulit atom dibandingkan dengan proton yang terikat pada inti atom. Atom netral, dia memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Atom akan dikatakan memiliki muatan positif jika dia kekurangan elektron. Atom akan bermuatan negatif jika dia kelebihan elektron atau ada elektron yang masuk dalam orbit, elektron luar yang masuk ke dalam orbit atom tersebut. Dan atom akan bermuatan positif bila ada elektron dari atom tersebut yang keluar dari orbitnya, yang kekurangan elektron berpindah. Nah, untuk dapat memindahkan elektron keluar atom, maka diperlukan energi dari luar atom. Nah,
salah satu cara untuk memindahkan elektron, maka kita bisa menggosok suatu benda, kita akan memberikan energi pada benda tersebut, sehingga energi tersebut cukup untuk membuat elektron berpindah keluar dari atom tersebut. Ya, contoh, kalau kita gosok balon dengan kain wol, maka elektron akan berpindah dari kain wol ke balon. Nah, sehingga kain wolnya bermuatan positif dan balonnya menjadi bermuatan negatif. Contoh benda yang bermuatan listrik statis itu apa saja? Di antaranya adalah kaca yang digosok kain sutra, kemudian styrofoam yang digosok kain wol. Nah, untuk kaca yang digosok kain sutra, maka di situ terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Kaca menjadi bermuatan listrik positif, dan kain sutra menjadi bermuatan listrik negatif. Kemudian styrofoam yang digosok dengan kain wol, ada perpindahan elektron dari kain wol ke styrofoam. Sehingga styrofoam jadi bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Sifat dari muatan listrik. Ya, yang pertama adalah jika muatannya sama akan saling tolak-menolak. Jadi muatan positif dengan muatan positif itu saling tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda akan terjadi gaya tarik-menarik. Ya, jadi kalau muatan positif dengan negatif, di situ akan terjadi gaya tarik antar dua benda yang bermuatan tersebut. Ya. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Ya, itu. Jadi ini adalah sifat-sifat dari muatan listrik. Nah, proses perpindahan muatan ya pada benda logam itu disebut sebagai konduksi, ya, sehingga benda yang bisa mengalirkan arus listrik, ya, mengalirkan muatan listrik itu disebut sebagai konduktor. Nah, sebuah batang logam yang bermuatan listrik positif kita dekatkan dengan batang logam lain yang tidak memiliki muatan sehingga keduanya bersentuhan. Apa yang terjadi? Maka di situ akan terjadi elektron-elektron bebas pada benda netral akan pindah ke benda yang bermuatan positif. Nah, proses perpindahan elektron dengan cara yang seperti ini, sehingga keduanya pada akhirnya memiliki muatan yang sama, itu disebut dengan pemuatan dengan konduksi. Nah, kemudian ada lagi induksi listrik. Sebuah penghantar berupa batang logam bermuatan listrik positif, kita dekatkan dengan penghantar berupa batang logam lain yang tidak memiliki muatan, tapi sekarang keduanya tidak bersentuhan. Apa yang terjadi dengan muatan-muatan listrik pada batang logam itu? Elektron bebas pada benda netral juga akan bergerak ke ujung batang logam, mendekati logam bermuatan positif, tapi tidak dapat meninggalkan batang logam tersebut. Sedangkan ujung lain dari batang logam itu akan bermuatan positif. Akibatnya elektron berpindah. Pemisahan muatan listrik dalam suatu penghantar dengan mendekatkan benda bermuatan listrik lainnya tanpa menyentuhnya disebut sebagai induksi listrik. Nah, contoh induksi.
Nah, selanjutnya apa yang kita ketahui tentang hukum atau gaya Coulomb? Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari benda yang bermuatan listrik ini disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, hukum Coulomb. Gaya Coulomb antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik tersebut. Ya, bisa dilihat dari persamaan ini bahwa gaya Coulomb sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. K ini adalah konstanta, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 itu adalah muatan satu, benda yang nilai muatan pada benda satu. Q2 itu adalah nilai muatan pada benda dua, satuannya Coulomb. F ini adalah gaya, satuannya Newton. R ini adalah jarak. Ya, jadi semakin besar nilai muatan pada masing-masing benda, maka semakin besar nilai gaya Coulomb-nya, interaksinya. Kemudian semakin dekat jarak atau semakin jauh jarak antara dua benda tersebut, ya, maka akan semakin kecil ya, gaya Coulomb yang terjadi pada dua benda tersebut, gaya interaksi ya, listrik antara dua benda tersebut. Ya, kita bisa hitung dengan persamaan ini berapa nilainya. Ini adalah R ini adalah jarak antara benda satu dengan benda dua. Ya, kalau salah satunya bernilai positif, salah satunya bernilai negatif, maka akan ada gaya tarik menarik. Kalau satunya positif, yang lain juga positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kalau satunya negatif, yang lain negatif, akan juga terjadi gaya tolak menolak. Kita bisa menghitung besarnya gaya tersebut dengan ini, dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Baik, saya lanjutkan. Langsung saja kita lihat beberapa contoh listrik statis yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah terjadinya petir. Petir terjadi karena lompatan elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Dan jumlah muatannya sangat besar sekali. Nah, biasanya ya di dalam sebuah bangunan yang tinggi ya, diletakkan sebuah logam yaitu penangkal petir. Sebenarnya bukan penangkal petir, tetapi dia adalah pengarah petir. Yang fungsinya adalah mengarahkan agar muatan muatan negatif dari yang dialirkan dari petir itu bisa langsung diarahkan ke bumi sehingga tidak menyambar bangunan yang tinggi tersebut. Karena bumi itu dia bisa menyerap muatan negatif. Ground istilahnya ya. Jadi dia bisa
menyerap muatan negatif. Keuntungan dan kerugian listrik statis. Ya, contohnya, misalkan sebuah truk pengangkut bahan bakar. Ketika truk melaju dengan kencang, maka di situ terjadi gesekan antara roda dengan jalan. Nah, maka akan terjadi apa namanya istilahnya, di situ akan timbul ya, muncul muatan-muatan negatif pada ban truk tersebut. Nah, ya, ini timbul efek elektrostatis dan ini agak berbahaya. Berbahaya, kadang dalam kondisi tertentu bisa berbahaya. Nah, sehingga kadangkala di dalam truk bahan bakar di situ disalurkan atau diberikan sebuah logam ya, yang diteruskan ke bumi. Ya, rantai logam yang dibiarkan terurai ke bawah, ya, langsung mengenai tanah. Fungsinya adalah untuk menetralkan muatan tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah mesin fotokopi. Ya, pada mesin fotokopi itu memanfaatkan logam selenium yang merupakan konduktor foto. Ya, jadi ketika terkena cahaya, maka selenium itu dia bersifat sebagai konduktor, dan ketika dalam keadaan gelap, selenium itu bersifat sebagai isolator. Nah, sehingga di situ ketika terkena cahaya, maka dia bisa menyalurkan atau apa namanya, dia menjadi benda yang bermuatan. Nah, kemudian di situ tinta serbuk yang mana dia bermuatan negatif gitu ya. Kemudian seleniumnya bermuatan positif, dia akan menempel ke situ dan membentuk apa namanya, gambar yang diinginkan. Nah, ini adalah antisipasi kita akan adanya listrik statis yang ada di sekitar kita yang bisa merusak dan menimbulkan bahaya. Sebagaimana kita ketika membeli bahan bakar tidak diperkenankan untuk menggunakan apa namanya, tempat atau tangki yang terbuat dari bahan non logam. Ini fungsinya adalah agar tidak ada listrik statis yang ada di situ, dan ketika ada aliran listrik statis, ya, itu akan bisa menimbulkan percikan api yang membuat bahan bakar tersebut menjadi terbakar, karena memang bahan bakar itu mudah untuk terbakar, gitu ya, sangat berbahaya. Nah, sehingga disarankan untuk tangki bahan bakar itu terbuat dari logam, gitu ya, terbuat dari logam. Nah, sehingga ketika diletakkan di tanah, ya, maka di situ tidak ada lagi listrik statis yang ada di tangki bahan bakar kita.
Kemudian contoh lain adalah ketika kita merakit komputer, ya, kita disarankan untuk memakai gelang anti statis. Ya, artinya tangan kita itu kadang-kadang mengandung listrik statis. Nah, sehingga ketika kita memegang modul komputer, misalkan adalah modul memori, itu akan cenderung dapat merusak, ya, modul memori tersebut, perangkat tersebut. Ya, maka agar tidak ada listrik statis, ya, di tangan kita, maka kita dianjurkan untuk menggunakan gelang anti statis. Nah, listrik statis ini juga dapat dimanfaatkan, ya. Contohnya misalkan di bidang teknik mesin, ya, misalkan di dalam pengecatan mobil, ya, agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik pada cat. Dengan demikian, cat dapat menempel kuat dan merata pada mobil. Ya, jadi misalkan badan model diberi muatan positif, sedangkan partikel catnya bermuatan negatif. Ya, sehingga di situ perbedaan jenis muatan akan menimbulkan gaya tarik-menarik, gaya Coulomb tadi ya. Sehingga cat dengan partikel cat dengan badan mobil akan dapat menempel dengan kuat dan merata pada seluruh permukaan bodi. Nah, ini salah satu manfaat dari listrik statis yang digunakan dalam proses pengecatan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.